Guru wanita itu menemukan bahwa gagang pintu kelas telah dialiri listrik. Alasannya adalah karena para murid ingin mempersulit kehidupan guru baru mereka. Mereka dikenal sebagai murid paling nakal dan paling sulit diatur di seluruh sekolah. Saat para murid dengan penuh semangat menunggu reaksinya, wanita itu tiba-tiba mengangkat kakinya dan mendobrak pintu dengan tendangan keras. Kekuatannya begitu besar hingga para murid terhuyung ke segala arah karena terkejut. Setelah itu ia berjalan dengan tenang menuju meja guru dan memperkenalkan dirinya. Namun seorang murid laki-laki dengan keras menuduhnya tidak memiliki etika profesional. Mendengar hal itu, wanita tersebut dengan santai mengambil penghapus papan tulis dan melemparkannya langsung ke mulut anak itu, hingga membuatnya terdiam. Hal itu justru membuat murid-murid lain semakin marah. Mereka semua mengeluarkan bola tenis dan melemparkannya ke arah sang guru. Namun bagi wanita itu, semua itu hanyalah permainan anak-anak. Dengan mudah ia memukul balik setiap bola tenis. Seketika ruang kelas dipenuhi teriakan kesakitan. Namun wanita itu sama sekali tidak berniat membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia lalu mengambil segenggam kapur dan melemparkannya tanpa ampun ke seluruh kelas. Ia tahu bahwa dirinya harus membuat semua orang tunduk pada otoritasnya. Setelah beberapa kali hukuman, para murid akhirnya mulai bersikap baik. Kemudian ia memperingatkan mereka bahwa jika berani membuat masalah lagi, konsekuensinya akan jauh lebih buruk dari kali ini. Para murid terlalu ketakutan untuk mengeluarkan suara sedikit pun. Suatu hari ketika wanita itu sedang bersiap menuju kelas, ia tiba-tiba mendengar ledakan dari dalam ruang kelas. Ia langsung menebak bahwa para murid kembali membuat masalah. Karena itu, ia segera berlari masuk ke kelas untuk melihat apa yang terjadi. Ia menemukan bahwa eksperimen guru kimia gagal akibat ulah para murid. Namun para murid sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Semua itu terjadi karena seorang murid kaya yang baru pindah memimpin mereka. Karena itulah para murid menjadi benar-benar tidak terkendali. Mereka memprovokasi wanita itu dan menantangnya dalam lomba membuat bom. Tanpa diduga, wanita itu justru menganggap membuat bom terlalu mudah dan membosankan. Ia berkata bahwa jika mereka ingin bertanding, mereka seharusnya membuat roket saja. Para murid mengira ia hanya membual dan menertawakannya. Bahkan, murid kaya itu mengancam bahwa jika ia tidak bisa membuat roket, maka ia harus segera meninggalkan sekolah. Wanita itu dengan percaya diri menerima tantangan tersebut. Setelah itu, semua orang pergi bersama ke area terbuka di dekat sekolah. Dengan tenang, wanita itu mengeluarkan sebotol soda dan satu gulung selotip. Ia mengklaim bahwa hanya dengan dua benda itu, ia bisa membuat roket yang dapat terbang. Para murid langsung mengejeknya. Mereka berkata bahwa mustahil membuat roket hanya dengan benda-benda seperti itu. Namun wanita itu tahu bahwa soda mengandung karbon dioksida. Tekanan yang dihasilkan oleh karbon dioksida dapat menciptakan gaya reaksi ke atas. Gaya itulah yang dapat meluncurkan roket ke udara. Inilah pelajaran yang sebenarnya ingin diajarkan wanita itu kepada para murid.